Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik semua ya. Ketua kelas tolong dipimpin dulu doanya. Salam pada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Adlan hadir. Respo, Bintang, Ocha. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca surah pendek terlebih dahulu. Kita sama-sama membaca surah Al-Insyirah. Dipimpin ketua kelas. Surah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu, ada yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Apa, Ocha? Materi kita minggu kemarin itu penyebaran Islam di Indonesia. Ada yang masih ingat bagaimana cara penyebaran Islam di Indonesia? Melalui jalur apa saja? Perdagangan. Berarti masih ingat semua ya? Kalau kalian masih ingat, berarti kita masuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ada yang tahu zina itu apa? Sebelum Ibu yang jelaskan. Zina itu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Betul? Jadi zina itu adalah perbuatan melakukan hubungan selayaknya suami istri antara laki-laki dan perempuan, tapi tanpa ada ikatan pernikahan yang sah sesuai ajaran agama Islam. Kira-kira itu hukumnya apa? Hukumnya? Haram. Hukumnya haram ya. Sebagaimana terkandung dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan zina. Ada yang tahu lafal ayatnya? Wala taqrabu zina. Ada yang hafal? Wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Jadi lafaznya wala taqrabu zina innahu kana fahisatau wasa'a sabila. Artinya, janganlah kamu mendekati zina karena sungguh zina adalah perbuatan yang keji dan jalan menuju keburukan. Jadi dari ayat itu dijelaskan janganlah kamu mendekati zina apalagi melakukan. Nah, sekarang Ibu mau tanya kira-kira apa saja perbuatan yang akan mendekatkan kita kepada zina? Pacaran. Apalagi?
Hubungan intim. Pergaulan bebas. Itu kalau berhubungan intim itu sudah zina. Perbuatan yang akan mendekatkan kita kepada zina. Tadi berpacaran. Apa? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Terus menonton tayangan yang bisa mengundang syahwat atau nafsu, membaca bacaan yang bisa mengundang syahwat atau nafsu. Itu termasuk perbuatan yang bisa mendekatkan kita kepada zina. Izin kuisnya sebentar boleh? Oh, boleh, boleh. Ada 3 macam perbuatan zina. Ada 2 macam. Yang pertama zina muson, yang kedua zina ghairu muson. Ada yang tahu apa bedanya zina muson dan zina ghairu muson? Tahu. Apa, Rega? Kalau zina musuh itu zina yang dilakukan oleh pasangan yang belum nikah. Apa? Pasangan yang belum nikah. Yang sudah menikah, yang sudah menikah. Jadi zina ghairu muson itu pezinanya sudah menikah atau zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah punya pasangan atau menikah. Itu zina muson. Kalau zina ghairu muson, pezina yang belum menikah. Hukuman antara pezina muson dan pezina ghairu muson itu berbeda. Kalau pezina yang sudah menikah, itu hukumannya, ada yang tahu? Dilempar batu atau dirajam hingga mati. Itu hukuman bagi pezina muhsan. Kalau yang ghairu muhsan, hukumannya dicambuk atau didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun dari tempat tinggalnya. Itu hukuman bagi pezina ghairu muhsan. Nah, itu tadi kan hukuman menurut hukum Islam. Kalau menurut hukum Indonesia, menurut pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dari pengertian, macam-macam hukumnya, ada yang ingin ditanyakan? Paham? Kalau sudah paham, kita masuk ke diskusi kelompok. Sudah duduk sesuai kelompoknya kan? Tugas kelompoknya di sini ya. Ini lembar kerja. Kelompok 1 tugasnya. Nah, kamu kelompok 3 kan? Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Bikinian ya. Ibu mau tanya, Bikinian ya. jadi kelompok 1 dari sini. Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Tugasnya Ibu kasih waktu 15 menit. Kalau sudah, kita presentasikan ke depan. Silakan kalian boleh cari di buku paket atau boleh cari di handphone, boleh. Jadi mana kelompok 1? Kelompok 1 cari tentang pergaulan bebas dan contoh-contohnya. Kelompok 2 Perbuatan zina dan dampaknya ya. Kamu apa? Cara menghindari zina.
Sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 2? Ayo kelompok 1, silahkan presentasi ke depan. Oh, tadi di mana? Satu orang aja. Segala. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini kelompok 1. Nama saya Nusantara Serdian. Saya Reka Menteri Ramadan. Saya Malik Akbar. Dan saya Aceh Sabila Utama. Di sini kelompok kami adalah pembahasannya tentang pergaulan bebas. Dan di sini akan menjelaskan bahwa pergaulan bebas merupakan tindakan yang melanggar norma sosial, agama, dan budaya, yang dimana dampak ini bisa terjadi seperti KTP, dan juga bisa menyebabkan stunting, bisa menyebabkan Baiklah teman, ini selanjutnya bahwasanya pergaulan bebas itu merupakan suatu hubungan yang melanggar nilai dan norma sosial, di mana hal ini dapat menyebabkan terjadinya zina. Contoh-contoh dari pergaulan bebas itu sangat banyak terjadi di masyarakat. Contohnya saja seperti pacaran dengan berlebihan, berhubungan seks di luar nikah, ataupun merokok, narkotika, tawuran, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contohnya. Intinya, pergaulan bebas itu merupakan suatu pergaulan yang melanggar norma dan aturan di kehidupan masyarakat. Mungkin ada yang mau ditambahin dari Rega atau Malik? Baiklah, mungkin saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Saya Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai perbuatan zina dan dampaknya yang akan disampaikan oleh Adlan. Baiklah, perbuatan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan atau belum sah sebagai suami istri. Di sini dampak zina ada 4. Yang pertama adalah spiritual, mendapat murka Allah, termasuk dosa besar. Yang kedua adalah psikologis, rasa bersalah dan hilangnya harga diri. Kemudian sosial, merusak keluarga dan menimbulkan anak di luar nikah. Dan kesehatan, penyebaran penyakit menular seksual, yaitu contohnya HIV. Cara menghindarinya yaitu yang pertama dengan cara menundukkan pandangan apabila melihat sesuatu yang berlebihan. Kedua, menjaga pergaulan, dan yang terakhir adalah menikah jika mampu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3.
Sudah paham semua anak-anak? Paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Kalau sudah paham, ada yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Dari sini, Berdiri boleh. baiklah teman-teman sekalian, di sini saya Contoh Sabila Utama akan menyampaikan beberapa kesimpulan yang kita dapat ambil dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, zina merupakan sesuatu hal yang sangat tidak disukai Allah, di mana kita harus menjauhinya. Jangan mendekati zina, apalagi melakukan zina. Zina merupakan perbuatan berhubungan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah. Jadi kita di sini sebagai murid-murid dan sebagai calon penerus bangsa jangan sampai mendekati zina, apalagi melakukan zina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tambahkan sedikit kesimpulannya. Jadi zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat tidak disukai oleh Allah. Karena zina itu banyak sekali dampak negatif, apalagi kalian sebagai remaja, itu bisa menghancurkan masa depan, bisa membuat reputasi kita buruk di pandangan masyarakat. Jadi banyak sekali dampaknya sehingga kalian harus bisa menjauhkan diri dari pergaulan bebas dan zina. Karena sudah azan dan sudah jam istirahat, silahkan ketua kelas tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa setelah kita masih berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita ambil hikmahnya bersama. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.